Selamat siang Romo. Selamat siang Pak David. Selamat malam. Apa kabarnya Romo? Baik, sehat. Ya, Pak David juga sehat ya? Puji Tuhan sehat semua Romo. Iya Romo, saya mau tanya-tanya nih Romo. Ini kan lagi masa pandemi. Ya. Gimana gereja Komiteran Jogja itu beradaptasi dengan masa pandemi ini? Peribadatan misalnya bagaimana Romo? Ya, sejak 19 Maret 2020 kami memang menutup peribadatan publik. Tapi pelayanan-pelayanan yang lain tetap biasa dengan memakai protokol kesehatan sesuai yang diarahkan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dari nasional maupun provinsi dan kota Jogja. Gitu. Iya. Jadi hanya ibadat publik saja yang berkerumun itu yang ditiadakan. Gimana Romo rasanya dari yang ketika misa itu ramai orang di dalam gereja, tiba-tiba Romo khotbah sendiri, tidak ada gereja, tidak ada jemaat. Ya tentu rasanya sedih ya, masgul ya, lalu terharu juga ya. Tetapi kita tahu bahwa ini harus dibuat karena darurat. Ya. Dan umat juga mengikuti dari rumah dengan baik ya. Dan saya memang rindu ya untuk ketemu umat, semua juga rindu ketemu. Tetapi kita harus tahu cara kerja virus ya, cara penularan virus Corona 19 ini. Kita semua harus tahu bahwa adanya protokol physical distancing, social distancing, pakai masker, cuci tangan dengan sabun itu sudah merupakan kewajiban ya. Itu sudah merupakan cara yang satu-satunya yang paling mudah yang bisa kita lakukan sebagai orang biasa ya. Kalau yang ahli-ahli kan di laboratorium dan seterusnya ya kita doakan mereka supaya cepat menemukan vaksin dan obat ya. Gitu. Berarti sudah ada beberapa fasilitas yang disiapkan ya Romo? Sudah ada. Tadi saya sebut ada wastafel, cuci tangan tuh ya. Jadi umat nanti diwajibkan cuci tangan. Itu ada face shield. Face shield ya. Masker juga yang kita sediakan untuk para petugas ya. Ada juga itu termometer tembak ya. Tembak itu. Dan lain-lain ya. Iya nih Romo, selama masa pandemi ini kan kita banyak sekali mendengar berita-berita yang membingungkan, berita-berita hoax. Mendengar berita pernah mendapat itu di WhatsApp, pernah mendapat itu di tempat-tempat lain juga, di radio juga pernah dibahas soal itu ya. Nah, menurut saya kita menyaring berita itu ya berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan science ya. Dan kita mesti melihat website covid19.go.id ya kalau di Indonesia ini ya. Kalau Anda pintar berbahasa Inggris ya bisa mengakses yang internasional ya. Jurnal-jurnal COVID-19 itu sudah dibahas semua. Terutama di website covid19.go.id di bagian hoax buster itu ya, kita bisa tahu berita ini salah itu sudah ada daftarnya. Jadi tinggal penanganan COVID-19 itu ya yang setiap sore jam 3 itu muncul itu saya ikuti dan dia selalu menunjuk ke website resmi. Nah, karena itu saya ikuti akses itu juga. Sudah tahu sebelumnya bahwa kalau ada dari medsos muncul berita semacam ini, saya sudah tahu bahwa ini hoax. Lalu beritakan kepada umat ini salah loh, linknya ini. Kira-kira bagaimana ya peran kita sebagai umat percaya itu, sebagai umat itu untuk berperan aktif menghentikan penyebaran hoax ini Romo? Ya, untuk mencegah berita hoax itu ya sebetulnya kita sudah punya mekanisme check and recheck ya. Dan kita dari juga tadi itu ya. Kemudian kita ingat dari sumber kita sendiri, kitab suci, sudah banyak rahasia tentang itu. Misalnya di Keluaran bab 23 ayat 1 ya, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong ya. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar ya, misalnya itu ya. Atau Amsal 12 ayat 22 ya, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Atau Yohanes 8 ayat 44, di dalam Yohanes 8 ayat 44 disebutkan bahwa iblis itu bapa segala dusta ya. Dia tidak pernah berkata benar ya, dia berkata atas kehendaknya sendiri ya.
dia pendusta dan bapak segala dusta, karena itu yang ikut-ikutan berdusta itu ya ikut-ikutan iblis gitu aja. Itu Ya. gampang kita. Matius bab 5 ayat 37, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan Tidak. tidak, ya. Dan lebih daripada itu berasal dari si jahat atau iblis tadi ya. Nah, saya kira kita sudah punya referensi yang sangat kuat sebagai orang beriman bahwa Tuhan sendiri jujur ya dengan dirinya sendiri, mau mengasihi manusia sampai akhir, sampai wafat di kayu salib ya. Karena dia jujur ya, mau mengasihi dan tuntas, tidak hoax ya. Dia tidak janji aku mau menyelamatkan kamu tapi nggak mau mati kan. Nggak mau turun dari salib atau ketika ya itu nggak jujur, atau ketika mau ditangkap aparat itu dia lari gitu di Taman Getsemani itu. Dia hoax saja. Dengan dasar iman yang demikianlah kita melawan hoax justru karena kejujuran Allah sendiri ya. Gitu menurut saya. Selama COVID ini kan kita seringkali ada yang namanya ODP, Ya, orang PDP, dalam pemantauan. orang dalam pemantauan, terus kemudian positif gitu ya. Orang yang Nah, positif orang COVID ya. positif. Nah, bahkan ada juga orang tenaga kesehatan yang itu malah dilabeli atau diberikan stigma negatif. Wah, gitu. iya, iya. Nah, kira-kira gimana Romo dengan orang-orang yang dilabeli stigma negatif itu Romo? Ya, kalau kita sebagai orang beriman pada Kristus, ya kita mengacu pada Tuhan Yesus Kristus, apa yang dia buat terhadap orang-orang yang distigma atau yang dicap negatif oleh masyarakat ya. Yesus memihak orang-orang yang sakit dan tersingkir itu ya. Contohnya ketika dia menyembuhkan orang yang sakit lepra atau kusta itu. Orang sakit kusta disingkirkan oleh masyarakat ya. Di Matius 8 ayat 1 sampai 4 ya. Atau di Lukas 7 ayat 11 sampai 19 dan seterusnya dia menyembuhkan orang-orang yang sakit kusta itu ya. Juga terhadap orang yang buta sejak lahir di Yohanes bab 9 ayat 3 dia mengatakan bukan salah orang ini, bukan salah orang tuanya kenapa anak ini terlahir buta, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam dia atau melalui dia. Jadi kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah itu, yaitu peduli, Peduli ya, peduli sama saudara-saudara kita itu, jangan malah mengecam negatif, ya, mengucilkan atau menjauhkan dari pergaulan. Walaupun kita physical distancing memang ya, tetapi tidak berarti bahwa lalu kita memblok iya. apa namanya accountnya ya. Iya, betul. Nah itu kan tidak benar kayak gitu ya. Kita kan sudah digembar-gemborkan di mana-mana supaya gerakan solidaritas, jadi ada ketahanan pangan, ada gerakan menolong satu sama lain ya. Termasuk untuk teman-teman yang disabilitas ya, mereka kalau kena COVID jadi double dong ya, Iya. stigmanya. Nah, tapi juga walaupun tidak stigma, repotnya kan juga double. betul. Kita harus Iya. paham itu dan harus peduli. Betul. Jadi memang di saat seperti inilah kita harus menunjukkan ya Iya. kasih Tuhan, kepedulian Tuhan kepada umat. Wujud iman kita itu Wujud iman harus kita. tampak justru ketika ada penderitaan. Betul. Ya, itu. Iya. Kalau keadaan damai-damai, enak-enak itu malah tidak tampak itu. tampak. Ya. Tapi dalam keadaan penderitaan justru Allah sendiri mau peduli ya, melalui kita semua pasti ya. Jadi bagaimana Romo kira-kira untuk membangkitkan semangat orang-orang yang diberikan label? Ya, kita lihat ini. Dia apa salahnya coba? Nggak ada Iya. salahnya, tapi kenapa dibunuh, di stigma, ya diidoni itu apa namanya? Diludahi, ya loh, diludahi. dipukulin, ya loh, lalu dipakut di kayu salib. Salahnya apa coba? Ya, nggak ada salahnya dia, ya. Tapi kenapa dia? Apakah dia dihukum Tuhan? Tidak. Dia justru mau solidar dengan kita semua, ya, yang sering tidak tahu diri ini. Nah, karena itu saya tetap mengajak teman-teman yang ODP, PDP, yang bahkan yang positif, supaya tetap gembira, agar imunitas tetap terjaga, ya. Juga tetap beriman bahwa Tuhan mendampingi, ya, dan berpengharapan bahwa sembuh, ya. Iya. Dan berkasih bahwa selalu mengakses sumber-sumber informasi yang terpercaya dan memberikannya pada orang-orang lain, dikasihkan ke orang lain itu, supaya yang menstigma itu juga tahu bahwa sebetulnya COVID itu juga bisa menimpa siapapun, ya. Lalu ikuti petunjuk dokter dan gugus tugas COVID-19, saya kira itu ya. Jadi tetap saja seperti yang lain-lain, karena kita semua juga rentan. Jadi menurut saya justru kita saat ini mari kita tanggung
kerentanan kita bersama ini sebagai sesama manusia ya. Kita menanggung kerapuan sahabat-sahabat kita itu. Ya, gitu. Berarti justru ketika kita di stigma itu kita harus meningkatkan iman kita ya Romo ya. Betul. Karena ketika iman kita luntur, maka imun juga jadi hancur. Ya, Jadi hancur. betul. Iya. Nah, Jadi iman itu membuat kita merasa aman, lalu Aman. karena itu imun. Gitu. Iya. Karena itu bisa berseru amin. Gitu ya. Iya. Ya. Iya. Ya, saya mengajak kita semua ya supaya kita itu dengan adanya pandemi virus Corona 19 ini, kita tidak menyalahkan siapapun ya, termasuk Tuhan ya, tetapi kita mengikuti arus yang sedang terjadi di dunia ini. Kita bersama-sama menanggung kemanusiaan kita bersama, sebagaimana Tuhan sendiri juga menanggung penderitaan manusia itu bersama-sama ya. Dia sendiri tidak mau turun dari salib ya. Ketika ditantang, kalau kamu putra Allah turunlah dari salib, dia mau turun nggak mau kan ya, dia tetap tanggung itu bersama kita semua. Jadi pandanglah dia yang tersalib itu, kita semua akan merasa dikuatkan ya, kita semua akan merasa oh ya ada dia ya, dan itu kesegaran dalam diri kita sendiri, dalam batin kita gitu. Iya. Baik Romo, terima kasih untuk bincang-bincang hari ini. Kiranya kita semua diberikan kesehatan Amin. untuk terus berkarya buat sesama kita. Amin, terima kasih Pak. Terima kasih Romo, berkah Terima kasih. dalam.